Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam sesi mata kuliah Faal. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin ini bisa juga kita sebut sebagai sistem neuroendokrin. Sistem saraf akan terlibat di dalam sistem endokrin ini. Apa sih perbedaan antara sistem endokrin dan sistem saraf? Sistem endokrin merupakan sistem regulasi mengontrol aktivitas tubuh melalui molekul perantara yang kita kenal sebagai hormon. Untuk sistem saraf mengontrol tubuh melalui aksi impuls saraf. Apa sih yang dihasilkan oleh sistem endokrin? Hormon disekresikan oleh kelenjar endokrin yang dilepaskan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Sedangkan sistem saraf, pelepasan neurotransmitter memicu atau menghambat sistem saraf atau di otot atau juga kelenjar. Perbedaan di antara kedua sistem ini. Yang ketiga, kalau sistem endokrin efeknya relatif lebih lama, sedangkan sistem saraf berefek langsung, sangat cepat. Itu perbedaan antara sistem endokrin dan sistem saraf. Kemudian kita mengacu kepada kelenjar endokrin ya. Di sini ada istilahnya kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Eksokrin ini menghasilkan sekret yang masuk ke dalam duktus atau saluran yang langsung ke rongga atau permukaan tubuh. Bisa kita lihat kelenjar keringat sekret yang dihasilkan langsung ke permukaan tubuh kita. Ada juga kelenjar minyak, ada mukosa di permukaan saluran pernafasan misalnya. Dan juga sekret-sekret yang dihasilkan oleh sistem pencernaan kita. Ini juga tergolong ke dalam kelompok kelenjar eksokrin. Kemudian kelenjar endokrin, sekretnya dalam bentuk hormon yang akan masuk ke dalam sistem aliran darah. Banyak sekali kelenjar-kelenjar yang terkelompok ke dalam kelenjar endokrin, mulai dari kelenjar pituitari, hipotalamus, tiroid, paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, testis, dan organ sekret yang lain. Fungsi dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin kita bisa kelompokkan ke dalam 3 bagian. Ada fungsi regulasi, ada fungsi pertumbuhan dan perkembangan, dan reproduksi. Fungsi regulasi itu banyak sekali, mengatur pengeluaran cairan ekstraseluler kemudian juga terkait dengan proses metabolisme Metabolisme ini bisa meliputi katabolisme pemecahan dari molekul makro menjadi molekul mikro. Kemudian regulasi jam biologis, contohnya hormon melatonin di mana kalau malam dihasilkan sehingga kita muncul rasa kantuk. Fungsi regulasi bisa juga dicontohkan kontraksi otot jantung dan otot halus ternyata regulasi atau diatur oleh hormon. Kemudian sekresi kelenjar. Nah, ini banyak sekali yang disekresikan oleh kelenjar endokrin. Kemudian beberapa dari sekret hormon itu berfungsi sebagai fungsi imun atau sistem kekebalan. Ini gambarnya kita bisa amati kelenjar endokrin secara umum mulai dari hipotalamus yang akan mensekresikan hormon dan akan mempengaruhi kelenjar pituitari. Di bagian leher kita akan melihat ada yang namanya kelenjar tiroid Bagian bawah lagi nanti ada timus. Kemudian di area dada di jantung sekret hormon yang meregulasi dengan pelepasan ion. Kemudian ini bagian pencernaan. Di sini ada yang namanya sel-sel dari kelenjar endokrin. Ada pankreas yang akan mensekresikan hormon juga. Di sini ada ginjal Di ginjal kita itu bagian atasnya ada kelenjar adrenal. Di usus halus juga ada sekret-sekret yang akan dihasilkan. Dan terakhir ini adalah kelenjar gonad. Di paratiroid para di belakang kelenjar tiroid. Di kelenjar atau organ endokrin ini kita akan kelompokkan. Ada pure organ endokrin. Ada juga sel-sel endokrin yang berada di organ yang lain. Misalnya pankreas. Itu organ, tapi dia bukan kelenjar endokrin murninya, timus gonad, hipotalamus. Jadi tapi ada sel endokrin yang berada di organ tersebut. Nah, ini gambaran mengenai bagaimana hormon tersebut berinteraksi ketika mengalami
mempengaruhi sirkulasi di sistem peredaran darah kita. Misalkan ini adalah kelenjar endokrin yang mengandung sel endokrin, kemudian melepaskan hormon. Hormon ini kemudian masuk ke dalam aliran darah ya, dari sistem peredaran darah, bersirkulasi kemana organ target yang akan dituju. Ya. Masuk ke dalam sistem darah, ini pembuluh kapiler darah. Kemudian ketika sudah bertemu dengan sel target, hormon ini akan berikatan dengan reseptornya. Jadi spesifik, hormon akan berikatan dengan reseptor hormon tersebut dari sel-sel targetnya. Jadi hormon hanya mempengaruhi sel target melalui perantara reseptor. Kemudian tipe hormon atau kelompok hormon kita bisa bagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok hormon yang merupakan golongan protein, kemudian kelompok hormon steroid. Protein itu adalah substansi kimia yang akru ya, yang dibangun oleh asam amino. Untai pendek dari protein ini dibangun oleh asam amino, yang beruntai pendek itu dikenal dengan istilah hormon peptida. Sedangkan jika untaian asam aminonya lebih panjang, maka kita sebut sebagai hormon polipeptida. Hormon dari kelompok protein ini sebenarnya ada juga ya, turunan asam amino. Contohnya ada epinefrin. Atau yang kedua itu adalah kelompok steroid. Ini dibangun oleh kolesterol. Ya, kolesterol itu adalah bagian dari lemak. Ya, jelas substansi kimia ini akan larut di dalam lemak. Dapat masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor, baik di dalam sitoplasma ataupun di dalam inti sel atau nukleus. Hormon steroid ini berperan biasanya untuk perkembangan dan perilaku seksual. Oke. Berikut kita lanjut mekanisme pelepasan hormon. Ya. Ada 3 mekanisme. 1 humoral, kedua neural, hormonal. Ya. Istilah humoral itu nanti dikaitkan dengan adanya cairan akan berespon terhadap perubahan ion atau nutrisi di dalam darah. Ini kita dapat contohkan di gambar ini adalah hormon paratiroid ya. Organnya kelenjar paratiroid ya, berdekatan dengan kelenjar tiroid. Di sini ada kapiler darah. Dia akan bekerja. Pembuluh kapiler darah mengandung konsentrasi Ca kalsium ya. Nah, kalau konsentrasi kalsium itu rendah, maka akan mensekresikan pelepasan hormon paratiroid. Perubahan nih yang terjadi, nah maka akan memicu pelepasan daripada sekret kelenjar paratiroid ya, atau hormon paratiroid. Yang kedua contohnya adalah cara kerja dengan neural tadi, ada efek sistem neural ya. Ini contohnya adalah pelepasan katekolamin ya, epinefrin dan norepinefrin. Bagaimana? Nah di sini kan ada yang disebut sebagai preganglion sympathetic nerve system. Ada saraf preganglion dari sistem saraf simpatik yang akan stimulasi sel-sel kelenjar bagian medula dari kelenjar adrenal. Ini adalah kelenjar adrenal. Nah, ada bagian korteks bagian luar dan ada bagian medula. Nah, di sini cara kerjanya. Perhatikan di sini ada tadi serabut preganglion SNS tadi. Kemudian memicu. Responnya akan memberikan efek dari kelenjar adrenal bagian medula tadi. Dan dilepaskanlah katekolamin ya, dalam bentuk nanti epinefrin atau norepinefrin ya. Jadi dilepaskan. Jadi ini lebih ke kerja sinyal neural ya. Yang ketiga ini adalah yang umumnya terjadi adalah mekanisme hormonal. Contohnya ini hipotalamus ya. Hipotalamus itu bagian aksonnya dikelompokkan ada 2 ya. Nanti akan mempengaruhi kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari juga ada 2 ya, posterior dan anterior. Nah, sekret yang dihasilkan oleh hipotalamus ini stimulasi dari kelenjar pituitari anterior yang menghasilkan hormon-hormon, banyak hormonnya. Misalkan saja ACTH atau TSH, thyroid stimulation hormone ya, yang akan merangsang kerja kelenjar tiroid. Kemudian kelenjar tiroid melepaskan sekret hormon lain gitu ya. Nanti kita bicara mengenai hormon tiroksin. Kalau adrenal,
bagian korteks dari kelenjar adrenal nanti melepaskan hormon juga. Ada yang namanya nanti kortisol, kita bahas. Kelenjar gonad nanti dilepaskan juga hormon lain. Kalau pada pria nanti akan dihasilkan testosteron. Ini mekanisme pelepasan hormon. Nah ini gambaran banyak sekali ya hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin di seluruh tubuh kita. Ya ini rangkumannya kita bisa amati tadi ya. Dari hipotalamus itu dikelompokkan, isinya bisa bekerja releasing hormon atau inhibiting hormon yang mempengaruhi kerja kelenjar pituitari. Pituitari bagian anterior, posterior ada sekelompok hormon. Nih bagian anterior banyak ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari bagian anterior. Kemudian bagian posteriornya juga ada 2 hormon, ADH, antidiuretik hormon, dan oksitoksin. Kemudian di bagian area kepala kita juga ada kelenjar pineal, ini kecil ya. Inilah yang menghasilkan melatonin ya. Ini dikaitkan nanti jam biologis kita yang menimbulkan rasa kantuk pada malam hari. Ada kelenjar tiroid ya, ini di area trachea. Banyak juga dihasilkan hormon tiroksin, triodotironin, kalsitonin. Kemudian di bagian tiroid ada namanya paratiroid, menghasilkan PTH. Paratiroid. Ada juga kelenjar timus, bagian jantung kita. Nah ini nama hormonnya atrial natriuretic hormone. Ini berkaitan dengan ion ya, natrium. Kelenjar adrenal, bagian korteks, bagian medula terkait dengan ganglion ya, sympathetic nerve system yang merangsang pelepasan sekret di bagian medula dari kelenjar adrenal. Maka dihasilkanlah epinefrin dan norepinefrin. Dan bagian korteksnya ada kelompok kortisol dan aldosteron. Di bagian sistem pencernaan yang khusus halus ada sekret-sekret dihasilkan ya, kolesistokinin ya. Nah ini bagian gonad wanita dan pria. Wanita akan dihasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ingat bahwa kelenjar gonad ini akan dikontrol oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari anterior ya. Ada yang namanya FSH dan LH. Nah ini adalah hormon utama yang mempengaruhi kerja kelenjar gonad. Pada wanita di bagian ovarium akan melepaskan estrogen dan progesteron. Sedangkan pada pria dihasilkan testosteron ya, kelenjar gonad testis. Kembali lagi ya, hipotalamus bisa menghasilkan 2 jenis, yang sifatnya releasing ya, menstimulasi, dan yang satunya sifatnya menghambat, release inhibiting hormone. Nah ini akan bekerja pada kelenjar pituitari. Kemudian hipotalamus juga mensekresikan oksitoksin dan vasopresin yang melintas menuju kelenjar pituitari posterior. Kalau yang di atas ini lebih ke bagian anterior. Kita amati, ini hipotalamus, ini saraf akson bagian hipotalamus. Ada paraventricular optic nuclei daripada hipotalamus ini akan menuju ke bawah. Ini menuju bagian pituitari, ada mengarah ke bagian posterior, ada yang mengarah bagian anterior. Kelenjar pituitari ini dikenal juga dengan gland master, karena kelenjar inilah yang mempengaruhi kelenjar endokrin yang lain, sehingga hormonnya kita kenal dengan istilah hormon tropik. Kelenjar pituitari anterior dikenal juga adenohypophysa, sedangkan posterior dikenal juga neurohypophysis. Ini dikaitkan dengan serabut saraf. Ini hormon-hormonnya. Bagaimana mekanisme kontrol dari bagian pituitari anterior dan posterior? Contohnya saja, serabut dari hipotalamus berkelompok, ada yang namanya paraventricular nucleus, ada supraoptic nucleus, nyatu 2 kelompok ini mengarah kepada bagian posterior ya. Sedangkan yang satunya serabut yang lain mengarah kepada kelenjar pituitari anterior. Secara umum
hipotalamus mensekresikan hormon yang fungsinya bisa menstimulasi dan juga menghambat. Releasing and inhibiting hormone ya, dilepaskan dari hipotalamus menuju bagian portalnya, menuju bagian bawah, bertemu di area pituitary bagian anterior ya. Banyak sekali yang dihasilkan hormonnya. Hypothalamic releasing and hypothalamic inhibiting hormone yang meningkatkan atau menurunkan dan bekerja pada area kelenjar pituitary anterior. Bagian anterior tadi lebih detailnya sekret yang dihasilkan oleh hipotalamus pada bagian kelenjar pituitary anterior. Ada sel-sel endokrin di sini, akan dihasilkan ada 6 jenis ya. Nah, ini ke-6 jenis daripada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary anterior. ACTH, adrenocorticotropic hormone, dilepaskan ke aliran darah akan mempengaruhi kerja kelenjar adrenal bagian korteks. TSH, thyroid stimulating hormone ya, akan dilepaskan dan mempengaruhi kerja kelenjar thyroid. Kemudian FSH, follicle stimulating hormone, menstimulasi kerja kelenjar gonad, ovarium atau testis. Kemudian ada juga LH, luteinizing hormone ya, juga mempengaruhi kelenjar gonad, ada ovarium dan testis. Selanjutnya ada prolaktin yang disekresikan akan mempengaruhi kelenjar mamai untuk nanti mensekresikan ASI. Terakhir ini adalah growth hormone, hormon pertumbuhan ya. Nah, ini dilepaskan dan akan mempengaruhi pertumbuhan ya, skelet atau otot rangka. Kemudian juga tulang ya. Nah, ini dikaitkan dengan pertumbuhan. Nah, ini contoh dari bagaimana hipotalamus bekerja dengan sistem negatif feedback ya. Hipotalamus mempertahankan kadar hormon karena bertindak berdasarkan sistem feedback negatif. Contohnya juga di sini ya, misalnya hipotalamus menghasilkan TSH, di thyroid stimulating hormone, dilepaskan mempengaruhi kerja kelenjar pituitary anterior, dan pituitary ini melepaskan thyroid stimulating hormone. TSH ini mempengaruhi kerja kelenjar thyroid dan menghasilkan hormon thyroid. Hormon-hormon yang dihasilkan ketika sudah mencukupi, dia akan memberikan sinyal kepada hipotalamus bahwa hormon yang dihasilkan sudah cukup. Ini juga tidak terus-menerus dihasilkan. Jadi itu yang dimaksud dengan negative feedback. Feedback bagi hipotalamus untuk tidak melepaskan TSH releasing hormone ya, karena kalau terus-menerus akan hipersekresi. Kita kenal dengan istilah gangguan hormon jadinya. Ini mekanisme feedback. Ini rangkuman fungsi ya, primary action dari masing-masing hormon detailnya. Sekarang saya masuk ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini di area leher ya, ada 2 sel utama, sel folikular dan parafolikular. Mana keberadaannya? Ini trakea yang biru ini, kemudian ini dia kelenjar tiroid melingkupi seperti melilit. Ada sel folikular. Sel folikular menghasilkan hormon tiroksin T4. Sebenarnya ada hormon yang lain ya. Kemudian ada juga triodotironin atau T3. Fungsinya meningkatkan metabolisme. Ya, metabolisme itu ada istilah anabolisme dan katabolisme. Ada yang menghancurkan, ada yang sintesis. Nah, itu yang dimaksud dengan metabolisme ya, dari molekul-molekul yang ada di tubuh kita. Yang berikutnya fungsinya adalah menstimulasi pertumbuhan. Jadi selain hormon dihasilkan oleh kelenjar pituitary anterior, di tiroid juga berperan ya terkait dengan pertumbuhan. Sel parafolikular ya menghasilkan kalsitonin. Fungsinya mencegah pelepasan kalsium dari tulang ya, mencegah kehilangan kalsium melalui urin. Jadi dia mempertahankan mencegah kehilangan kalsium. Jadi ada proses, ada fungsi, regulasi juga. Inilah sel-sel ya, dari kelenjar tiroid tadi. Ada sel folikel dan sel parafolikel. Ini bagian epidermisnya, bagian luarnya. Bayangkan tadi ya, dia melingkup ya. Nah, situ ada lapisan bagian epidermisnya, dan ini bagian lumen ini ada koloid ya. Kemudian perhatikan kalau yang ini yang warna pink ini adalah sel folikel, sedangkan yang biru ya adalah parafolikular ya. Sel folikel penghasil tiroglobulin. Tiroglobulin ini
prekursor sifatnya, belum jadi hormon yang berfungsional ya. Kemudian sel parafolikel ya, penghasil kalsi ini. Nah, ini fungsinya tadi. Kalsitonin, ingat kalsi itu kalsium ya. Kemudian bisa jadi karena ada mekanisme yang terganggu, maka sekret yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini mengalami hiper atau berlebihan dihasilkan. Atau sebaliknya hipotiroid mengalami defisiensi. Jadi ada hipersekresi kelenjar tiroid, ada juga defisiensi sekresi kelenjar tiroid. Maka muncullah penyakit-penyakit, salah satunya dikenal dengan istilah goiter, kelebihan atau kekurangan kelenjar tiroid. Ada juga ya pada zaman dahulu ya, apa itu pembesaran kelenjar leher atau kita kenal dengan gondok ya. Nah, ini sebenarnya terjadi defisiensi yodium, komponen penting ya di dalam sekresi dari sel folikuler tadi, sehingga terjadi peningkatan pelepasan produksi tiroksin dan triodotironin. Jadi ada peningkatan, tapi efeknya terjadi defisiensi yodium. Ini terkait mekanisme molekuler. Ya. Efeknya tadi pembesaran kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid, dua jenis sel yang terlibat di sini. Kecil, ini 1, 2, 3. Ada Schiff cell memproduksi paratiroid hormon atau parahormon. Kemudian ada abundant oxyphil cell, tapi ini tidak diketahui fungsinya. Fungsi secara umum parahormon menstimulasi osteoklas, komponen dari tulang itu ada namanya osteoklas, untuk melepaskan lebih banyak kalsium dari tulang. Kemudian mencegah kehilangan kalsium melalui urin. Dan yang ketiga adalah mengaktifasi vitamin D yang menstimulasi absorpsi kalsium dari usus. Dan jadi ini mekanisme kalsium juga kaitkan dengan kekuatan dari tulang. Kita bahas sedikit mengenai kelenjar adrenal. Istilah renal itu dikaitkan dengan ginjal. Adrenal itu supra, di atas ren, ini ginjal kita. Nah, di bagian dari ginjal kita itu ada kelenjar adrenal. Kalau diamati lebih jauh, kelenjar adrenal itu dibangun dari dua bagian. Ada bagian medula di tengah dan korteks. Kalau diamati lagi nih lapisan-lapisannya ya. Lapisan dari bagian korteks ada zona reticularis, zona falciculata, zona glomerulus ya, kemudian kapsula bagian yang terluarnya. Ya, ada dua kelompok fungsi utama keberadaan korteks dan medula. Kelenjar adrenal bagian korteks ini menghasilkan sekelompok hormon yang kita sebut mineralokortikoid. Nah, hormon utamanya yaitu aldosteron. Berarti ada hormon yang lain sebenarnya. Kemudian kelenjar adrenal bagian medula, ya, ini kelompok hormonnya disebut sebagai glukokortikoid. Utamanya kita bahas terkait dengan kortisol. Kita bahas dulu aldosteronnya, ya, bagian korteks ya. Mencegah kehilangan Na+ dalam urin. Kemudian meningkatkan reabsorpsi air, meningkatkan ekskresi kalium melalui urin. Itu mengandung komponen-komponen ion ya. Kalau banyak Na berarti mungkin ada gangguan di sini ya, kelenjar adrenalnya. Jika terjadi gangguan aldosteron, maka kemungkinan yang bisa dialami individu tersebut hipersekresi aldosteron yang bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian ada juga hiposekresi aldosteron, namanya penyakit Addison. Kemudian kita bahas mengenai fungsi yang satunya lagi terkait dengan hormon kortisol. Ada yang namanya hormon stres dikaitkan dengan kortisol. Stres ini bisa stres fisik, fisiologis. Fisik itu misalnya terlalu banyak ya aktivitas fisik, olahraga yang berlebihan, atau fisiologis bisa juga kita kehilangan cairan misalnya ya. Fungsi kortisol bekerja. Stres psikologis jelas jika kita terlalu overload, emosi kita berlebihan, emosi negatif ya. Nah, ini akan bekerja hormon kortisol. Meregulasi kardiovaskular, metabolisme, imunologi, dan fungsi hemostasis termasuk keseimbangan air. Banyak ya di sini ya. Jadi kaitan dengan juga kardiovaskular. Jadi kalau orang stres, nah, nanti terganggu kardiovaskularnya, juga metabolisme. Jadi memang saling terkait. Kemudian yang ketiga, menjaga kadar gula darah. Ya, jadi ada kaitan dengan gula darah juga nih ya.
Berikutnya katabolisme, reaksi pemecahan senyawa makro menjadi mikro, memecah protein jadi peptida ya. Nah, ini salah satu fungsinya kortisol. Kemudian secara tidak langsung mengarahkan sirkulasi limfosit ke limfa dan jaringan periferal ketika terjadi infeksi. Jadi kortisol juga berkaitan dengan sistem imun ya. Nah, secara tidak langsung mengarahkan sirkulasi limfosit ke limfa. Limfa dikaitkan dengan sistem imun kita dan akan bekerja ketika misalnya terjadi infeksi. Terakhir, fungsinya adalah dalam jumlah besar menurunkan kekebalan tubuh dan respon imun. Secara keseluruhan banyak sekali ya fungsi dari kortisol. Nah, gangguan yang mungkin terjadi, hipersekresi, maka muncullah sindrom Cushing. Ada juga hiposekresi, dikaitkan dengan penyakit Addison. Banyak simptom yang muncul ya, pasti dikaitkan dengan fungsi-fungsi ini yang terganggu. Nah, ini bagian medulanya ya, tadi adrenal bagian kortek ada 2 kelompok ya, aldosteron kita bahas dan kortisol, dan sekarang ini adalah medula. Bagian medula, nah ini terhubung dengan sistem saraf otonom ya, khususnya simpatis. Nah, ini saraf simpatis memberikan sinyal. Di sini yang terlibat thoracic splanchnic nerve. Kemudian di sini yang ya, mensekresikan katekolamin ya, nanti akan menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Ada juga hormon lainnya yaitu hormon amina. Hormon-hormon ini dibungkus dalam vesikel ya. Fungsinya apa? Jelas dikaitkan dengan epinefrin dan norepinefrin, dikaitkan dengan kerja saraf simpatis ya. Contohnya adalah terjadi misalnya pelebaran daripada pupil gitu ya, yang terjadi peningkatan dari fungsi sistem saraf simpatis. Kemudian, nah ini pankreas, terdapat sel-sel endokrin di sini. Bisa sel eksokrin dan sel endokrin. Sel eksokrin dikenal dengan istilah acinar cell. Ini pembentuk utama dari pankreas. Ini kaitan dengan fungsi enzim pencernaan. Ini tidak kita bahas, tapi yang dikaitkan dengan sel endokrin yaitu sel islet. Nah, ini ada bagian yang namanya Langerhans yang bekerja dikaitkan dengan fungsi endokrin. Nah, sel islet ini terbagi menjadi 3 kelompok sel. Ada sel alfa, sel beta, dan sel delta. Sel alfa ya ditunjukkan ini ya, warna merah. Sel beta ini warna ungu ya, tapi sel beta tidak diperlihatkan. Sel alfa itu terkait dengan sekresi glukagon ya, ini fungsinya dikaitkan gula darah. Sel beta ini dikaitkan dengan sekresi insulin. Nah, ini fungsi sebaliknya yaitu menurunkan gula darah. Sel delta ini mensekresikan somatostatin ya. Dia juga berinteraksi dan berpengaruh menghambat glukagon. Kemudian satu lagi tadi sebenarnya sudah dibahas juga ya, kelenjar pineal. Ini kelenjar kecil ya di bagian kepala kita, di area parietal agak ke atas ya, bagian di encephalon ya kalau dilihat lagi dari kategori pembagian area otak. Ada yang namanya pineal sheath, bagian dari kelenjar pineal yang mengandung partikel kalsium yang padat. Inilah yang menghasilkan melatonin, bekerja meregulasi ritme sirkadian, jam biologis pada manusia. Pada hewan juga banyak dihasilkan menjelang malam hari. Mekanismenya mekanisme feedback yang kompleks melalui input visual retina ya. Pelepasannya juga dipengaruhi fungsi dari retina kita. Baik, itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.